Kamu mau kemana? Aku mau minum sama Yongning. Sebagai permaisuri putra mahkota kamu tidak boleh berkeliaran selama acara ini, kamu tidak tahu? Duduklah sekarang dan makanlah. Bagaimana aku bisa makan kalau kamu terus memegangiku? Yongniang, serangga besar apa ini? Bisa aku makan? Permaisuri putra mahkota ini adalah kepiting. Kamu tidak harus memakannya jika tidak mau. Capit kepiting seperti obat ajaib, pil keabadian anggur yang diseduh seperti gunung keabadian penglai, dari puisi minum sendiri di bawah bulan oleh Libai. Kakak kamu tidak suka kepiting? Bagaimana mungkin seorang gadis barbar seperti dia tahu apa itu kepiting? Dia mungkin belum pernah melihatnya. Aku memang belum pernah melihat serangga besar ini sebelumnya. Tapi kamu mungkin juga belum pernah melihat rusa merah dan antelop dari perbatasan barat kami. Setiap negara memiliki keistimewaannya sendiri. Apa yang mengejutkan dari itu? Sini Sese. Aku lupa terakhir kali kamu makan mie panjang umur dan jatuh sakit. Daging kepiting dianggap makanan dingin, kamu tidak bisa makan hari ini. Satu hal aku lupa, tapi bagaimana kamu juga bisa lupa? Mengapa kamu tidak tahu bagaimana merawat dirimu sendiri? Daging kepiting akan dingin jika dibiarkan, sayang untuk dibuang. CN. Terima kasih Yang Mulia. Berikan kepada permaisuri putra mahkota. Ya Yang Mulia. Enak. Aduh. Yongniang, tutup pintunya.
Ayo. Aku membawa sesuatu untuk kalian berdua. Kepiting ini sangat enak. Coba Yongyang, permaisuri putra mahkota, mohon hukum aku dengan hukuman mati. Ini makanan dari pesta kerajaan. Statusku terlalu rendah, bagaimana aku bisa memakannya? Mohon permaisuri putra mahkota hukum aku. Jangan dimuntahkan, ini makanan dari pesta kerajaan, akan sangat tidak sopan jika kamu tidak memakannya. Tidak hanya kamu yang akan mati, tapi aku juga akan dihukum karena mencuri kepiting. Kamu makan saja. Cobalah. Enak tidak? Permaisuri putra mahkota, jika bukan karena bantuan putra mahkota hari ini, kamu tidak akan belajar bagaimana makan kepiting dan akan ditertawakan orang lain juga. Ini menunjukkan bahwa putra mahkota masih peduli padamu. Pada hari-hari biasa, kamu juga harus memperlakukan putra mahkota dengan sikap yang lebih baik. Apakah dia mencoba membantuku? Ya. Mengapa dia membantuku? Bukankah dia membenciku? Yang Mulia Permaisuri mengirim seseorang ke sini untuk menyampaikan pesan. Mengundang Anda untuk makan malam di istana bersih dan damai nanti. Saya mengerti, setelah pelajaran saya akan pergi ke sana. Ya, saya akan menjawab mereka segera. Tunggu. CN. Apa yang menurutmu paling disukai wanita? Wanita? Saya salah bertanya, bagaimana kamu tahu? Kamu bisa pergi. Yang Mulia, Anda bertanya kepada orang yang tepat. Saya tahu apa yang paling disukai wanita. Katakan padaku. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, pelayan wanita di istana. Semua memiliki hubungan yang baik dengan saya. Ketika mereka memiliki masalah, mereka dengan senang hati membagikannya kepada saya dan sering menceritakan kepada saya tentang kekhawatiran cinta mereka. Cepat katakan, apa cara untuk membuat wanita bahagia? Saya mengerti sekarang Yang Mulia ingin membuat Nyonya Sao yang terhormat bahagia. Mungkin untuk membuat permaisuri mahkota bahagia? Kenapa kamu bicara omong kosong? Cukup katakan padaku. Ya. Yang Mulia, pakaian cantik, aksesoris unik, dan bedah pasti akan membuat wanita sangat bahagia. Wanita semua suka menjadi cantik. Sepanjang hari mereka memikirkan bagaimana mereka harus berpakaian. Seperti kata pepatah, wanita berdandan untuk menyenangkan diri sendiri. Wow, kamu sedikit berguna. Tapi pakaian dan aksesoris unik. Yang Mulia, jika kita berbicara tentang pakaian dan aksesoris unik, maka itu pasti dari toko paling terkenal di ibu kota, Pavilion Weipin. Pavilion Weipin? Ayo, lihatlah. Semuanya lihat. Aksesoris cantik. Tanghulu, tanghulu, tanghulu. Aksesoris cantik. Lihatlah. Beli semuanya. Aksesoris cantik. Lihatlah. Lihatlah pelanggan. Menjual mie. Aduh, tunggu, saya di rumah minum Miluo. Beri saya semangkuk wonton. Pelanggan silakan mencoba semangkuk. Aksesoris cantik. Tanghulu. Kenapa kamu mengikuti saya? Saya dengar permaisuri mahkota suka berjalan-jalan di jalanan dan membuat keributan. Saya dengar bahwa terakhir kali dia bahkan sampai di pengadilan Kabupaten Wanyan. Apakah ada hal seperti itu?
Jadi hari ini saya datang untuk melihat kekacauan apa yang bisa Anda buat. Apa maksudmu dengan membuat keributan dan kekacauan? Saya jelas-jelas memberantas korupsi dan kejahatan untuk rakyat, oke? Kamu? Menyingkirkan yang korup dan jahat? Benar. Biar aku ceritakan, Nadu, dan aku baru saja menangkap sekitar T3 pembohong, memukul 2 pemuda jahat, mengejar 4 atau 5 pencuri. Kupikir itu saja. Itu saja? Kalau begitu kenapa kamu tidak mengumumkan statusmu sebagai putri mahkota daripada dibuli oleh orang-orang itu? Aku melakukannya demi reputasimu. Pikirkan jika orang lain tahu bahwa putri mahkota dari Istana Timur berkelahi dengan orang di jalanan, maka reputasimu sebagai pangeran mahkota akan hancur. Jika kamu bilang begitu, maka aku harus berterima kasih padamu karena menyelamatkan reputasiku. Ayo ikut aku ke suatu tempat. Kita mau kemana? Tuan silakan lihat, Weapon Kenapa Pavilion. kamu tidak berjalan lagi? Tempat apa ini? Ini adalah Weipin Pavilion yang terkenal di ibu kota. Semua pakaian untuk pejabat pemerintah wanita terhormat dan pangeran dibuat di sini. Tidak hanya memiliki barang-barang dari Kekaisaran Li, mereka juga memiliki pakaian aksesori dan beda terindah dari negara 11 dan Shuobo. Kamu tahu sebanyak itu? Aku adalah putri ke-9 dari negara 11, tentu saja aku akan tahu. Kalau begitu ayo kita lihat ke dalam. Kamu ingin membeli pakaian untuk Nyonya Zhao Mu? Kalau begitu mintalah orang di dalam untuk langsung ke istana sehingga kamu tidak perlu masuk. Hati-hati pergi, Tuan. Selamat datang. Tuan muda, namaku Xiao Wei. Ada yang bisa saya bantu? Kami hanya melihat-lihat. Baiklah. Xiao Wei kemari. Aku ingin membuat. Kamu mengerti? Kami pasti bisa memenuhi permintaanmu. Tapi kamu harus tahu. Aku tahu. Ini akan membutuhkan waktu dan proses. Bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu waktu setengah bulan, pastikan menggunakan pengrajin terbaik toko untuk membuatnya. Ini uang muka. Baiklah, Tuan muda. Saya akan memastikan pengrajin terbaik kami membuat pakaian itu. Apakah kamu membutuhkan pakaian lain? Apalagi yang aku inginkan? Aku ingin ini, buatlah gaun sutra dengan sulaman bunga. Baiklah, Tuan muda. Apa ukuran untuk gaun itu? Ukuran? Biar aku pinjam pita ukurmu. Aku akan beritahu kamu setelah selesai mengukur. Baiklah. Xiao Feng. Xiao Feng, kemari. Kenapa? Angkat tanganmu. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Postur tubuhmu hampir sama dengan CC, aku menggunakan ukuranmu untuk membuatkan dia gaun. Tidak kamu yang mengukurnya? Kenapa tidak minta toko untuk mengukur saja? Apakah kamu ingin dia tahu bahwa kamu bukan laki-laki? Lagi pula kita sudah menikah, apa masalahnya mengukur badan? Angkat tanganmu. Cepat. Cepat ukur. Jangan terburu-buru. Kamu sudah lama tidak makan di sini. Aku sengaja meminta dapur kekaisaran untuk membuatkan masakan favoritmu. Coba cepat, apakah sesuai dengan seleramu? Baiklah. Kamu sangat mengenal aku, masakan hari ini sangat enak.
Kalau begitu kamu harus sering-sering makan bersamaku, setuju? Baiklah. Ini makan ini. Terima kasih Ibu Suri. Bagaimana hubunganmu dengan kedua selirmu? Selir Zhao lembut, hormat, hati-hati dan pengertian. Tapi permaisuri. Dia memang berasal dari negara sebelah, sangat tidak terkendali dan arogan, ini membuatku pusing. Ada banyak urusan resmi yang harus kamu tangani, jangan stres karena wanita. Biarkan mereka mengurusnya sendiri. Ibu Suri, jika permaisuri bisa mengurus hal-hal ini, apakah aku perlu khawatir? Ini minum sup. Lupakan, kita tidak akan membicarakan hal yang mengganggumu lagi. Rongshuang, tuangkan anggur. Ya? Ini adalah anggur bunga pir yang baru dikirim dari istana hiburan kekaisaran. Cobalah, manis dan mudah diminum. Cuacanya dingin, jadi ini juga bisa menghangatkanmu. Baiklah. Rasanya enak. Minum 1 gelas lagi. Ibu Suri coba juga. Ibu Suri bersulang untukmu. Baiklah. Aku sudah lama tidak sebahagia ini. Kamu benar. Jika kamu suka, minumlah lagi. Baiklah. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ke sini. Apakah kamu ingat hal-hal yang perlu kamu lakukan? Aku ingat dengan baik. Cukup biarkan dia, ada orang di sini yang akan melayaninya. Urusi urusanmu sendiri, turun sekarang. Jangan menyimpan dendam terhadap permaisuri. Setelah malam ini kamu dan anakmu akan mulai menikmati kehidupan mewah. Ingat, kamu harus merawat putra mahkota dengan baik malam ini. Yang mulia, segera beristirahatlah. Belakangan ini putra mahkota banyak urusan pemerintahan yang harus ditangani. Jangan menunggunya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jiner, menurutmu apakah Yang Mulia benar-benar sibuk? Atau dia sudah bosan denganku? Dia tidak mau menemuiku lagi. Yang Mulia, jangan terlalu banyak berpikir. Di hati Yang Mulia, kamu adalah orang yang paling dia pedulikan. Benarkah? Dulu, aku pikir Yang Mulia juga paling peduli padaku.
Tapi sekarang cara dia memandang permaisuri putra mahkota. Jiner, aku sangat takut. Aku takut akan kehilangannya. Yang Mulia. Jiner, tahukah kamu kapan pertama kalinya aku bertemu dengan putra mahkota? Aku tidak tahu. Aku ingat pertama kali masuk ke istana. Yongning dan putri-putri yang lebih muda selalu mengerjai aku. Mereka membujuku untuk pergi ke Gunung Palsu di Taman. Mereka membuat kakiku terluka. Aku menangis dan berteriak, tapi tidak ada yang datang menyelamatkanku. Yongning! Waktu itu sangat dingin. Aku sangat takut. Aku meringkuk seperti bola dan berdoa agar seseorang menemukanku. Pada saat itu, Yang Mulia muncul. Ayo, aku akan menggendongmu. Dia menggendongku dari jembatan sampai ke aula utama. Saat aku berada di punggungnya, aku merasa sangat aman. Sejak saat itu, aku bertekad bahwa dialah pria yang akan kunikahi. Sekarang, keinginanku terwujud dan aku menikah dengannya. Ini mungkin takdir. Benar, putra mahkota dan kamu adalah pasangan yang ditakdirkan. Kalian akan tumbuh tua bersama seumur hidup. Benar? Sang pangeran mengatakan padaku bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatiku dan akan memperlakukan aku dengan baik seumur hidup. Bagaimana aku bisa membuat asumsi buta? Jiner, cepat siapkan beberapa kue untuk dikirim ke Yang Mulia. Dengan begitu dia bisa beristirahat dengan baik dan tidak membuat tubuhnya lelah, ya? Aku Pei Zhao, memberi salam kepada putri mahkota. Jenderal Pei, kamu bertugas malam ini. Ya. Mengapa kamu masih di luar saat sudah sangat larut? Aku tidak bisa tidur. Jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Lihatlah betapa indahnya bintang-bintang malam ini. Tapi aku merasa langit berbintang Shenjing sangat jauh dariku. Sangat jauh sekali, jauh sampai aku tidak bisa mencapainya. Tidak seperti padang rumput negara 11. Langit berbintang menggantung begitu rendah. Seolah-olah kamu bisa mendapatkan bintang hanya dengan mengulurkan tangan.
Putri mahkota, kamu merindukan tanah airmu. Aku sedikit terganggu. Tapi tidak ada yang bisa aku ceritakan, aku merasa tertekan. Seseorang mengatakan bahwa Li Chengin memperlakukan aku dengan sangat baik. Tapi setiap kali aku melihatnya kami akan bertengkar. Aku merasa dia tidak menyukaiku sama sekali. Kamu juga seorang pria dari dataran tengah. Berdasarkan pandanganmu, apakah dia memperlakukan aku dengan baik? Ini adalah urusan keluarga antara kamu dan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Tidak pantas bagiku untuk membicarakannya. Aku bukan putri mahkota sekarang, aku adalah temanmu. Peduli adalah satu hal. Tapi tahu bagaimana cara peduli adalah hal lain. Jangan memikirkannya di hatimu, tapi terus melakukan hal-hal yang akan menyakitinya. Kamu sudah berpikir begitu lama. Apakah benar-benar sulit untuk menjawab pertanyaanku? Yang Mulia tentu saja peduli padamu. Tapi tidak ada yang terlahir berpengetahuan tentang bagaimana menjadi suami yang baik, bukan? Kamu harus memberi Yang Mulia sedikit waktu. Benarkah? Hubungan Putri Mahkota dan Jenderal Pei pasti tidak biasa. Nyonya, katakanlah jika urusan ini tidak sengaja diketahui oleh Yang Mulia. Maka aku yakin dia akan lebih membenci Putri Mahkota. Ratu, 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 Ratu. Apa yang kamu buru-buru pagi-pagi sekali? Respon. Kalian semua dipersilakan pergi. Menanggapi permaisuri. Apa yang sebenarnya terjadi? Rongshuang, apakah kamu pergi ke balai samping dan melihat Sun Yang? Aku membawa orang ke balai samping untuk membereskannya, tapi melihat Sun Yang di tempat tidur putra mahkota. Sun Yang? Awalnya aku berpikir untuk mengirimkan 1 atau 2 pelayan lagi untuk melayanimu di istanamu. Karena kamu menyukai Sun Yang, ini juga hal yang baik. Aku berterima kasih pada Ibu Suri atas niat baikmu semalam aku mabuk. Aku belum tentu jatuh cinta padanya. Putra mahkota, apa maksudmu dengan ini? Kamu adalah putra mahkota dari Istana Timur. Bukankah diperbolehkan 1 atau 2 pelayan lagi untuk melayanimu? Ibu Suri, kamu tahu bahwa satu-satunya orang yang ada di hatiku adalah Sese dia. Dia sudah marah padaku jika dia mengetahui tentang urusan ini. Zhao Sese hanyalah seorang selir terkait. Bahkan jika kamu mengambil beberapa selir lagi, tidak perlu khawatir tentang dia. Ibu, aku tidak pernah menentangmu jika kamu ingin memberikannya padaku. Aku tidak akan mengatakan apa-apa menentangnya, hanya 1 orang lagi di istanaku. Tapi aku punya 1 permintaan, tunggu sampai aku menghibur Sese. Sebelum kamu mengirimnya ke istanaku. Kamu takut sekali padanya. Ibu Suri, jika kamu bahkan tidak mau melakukan bantuan kecil ini untukku, maka aku harus menentangmu. Kamu berani membantahku karena wanita itu. Yang Mulia, tenanglah, putra mahkota tidak bermaksud untuk berdebat denganmu. Sun Yang itu hanya seorang dayang di istana ini. Mengirimnya beberapa hari kemudian bukanlah masalah. Permaisuri, jangan tekan putra mahkota lagi. Cukup. Ibu Suri, aku sudah selesai minum bubur ini. Aku masih punya urusan penting, jadi aku akan pergi sekarang. Yang Mulia Jenderal PI telah tiba. Yang Mulia. Xian, pergilah keluar dan tutup pintunya. Ya.
Zhao, aku tidur di istana permaisuri semalam. Dia meminta seorang dayang bernama Sun Yang untuk merawatku. Ibu Suri, kamu minum juga. Ini untukmu, Ibu Suri. Baiklah. Bersulang, Ibu. Baiklah, bersulang. Siapa kamu? Yang mulia. Aku Sun Yang. Aku seorang dayang untuk permaisuri. Kamu tahu bagaimana kamu bisa berada di tempat tidurku malam ini? Jika kamu memberitahu orang lain apa yang terjadi malam ini, nyawamu akan hilang. Tolong selamatkan nyawaku, Yang mulia. Saya benar-benar ingin melihat hasil apa yang diinginkan sang permaisuri dari rencana ini. Hanya untuk mencegahku hanya memihak CC. Mengatur beberapa dayang di sisiku cukup masuk akal. Tapi kenapa dia memilih Sun Yang ini? Yang mulia maksudkan. Kamu harus menyelidiki situasi dengan Sun Yang ini secara jelas. Saya mengerti. Bagaimana perkembangan penyelidikan tentang Sun Yang? Saya sudah memeriksa dia, tidak memiliki latar belakang khusus. Dia sudah bekerja di istana, selama 5 tahun biasanya dia jujur, dan menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi saya dengar dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berhubungan dengan seseorang bernama Zhang Ken. Siapa itu Zhang Ken? Dia salah satu bawahan saya, saka makin dia malas, bekerja orang iblis dalam wujud manusia. Tapi dia bisa dianggap sebagai sepupu jauh permaisuri. Sepupu jauh permaisuri? Yang mulia, saya sudah mengambil pakaian ITU. Bagus, ikuti aku ke King Luan Hall. Baik. Apa kamu suka ini? Saya pikir kamu terlihat sangat cantik saat mengenakan gaun biru aqua. Saya tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Yang mulia sangat perhatian, terima kasih. Selama itu hadiah darimu, aku akan selalu menyukainya. Kalau kamu suka, coba pakai supaya aku bisa melihatnya. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar. Saya akan berganti sekarang juga. Baik. Yang mulia. Apa penampilannya bagus? Tidak buruk, cantik dan anggun, lembut namun stylish. Oh ya Cece, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Taring serigala yang aku berikan padamu sebelumnya ternyata milik Xiao Feng. Aku tidak tahu sebelumnya karena hanya asal mengambilnya dari kemahku. Taring serigala itu memang milik kakak perempuan. Ya. Tidak heran dia terus bertanya dari mana aku mendapatkannya.
Xiao Feng memberitahuku bahwa kakeknya mendapatkannya saat membunuh Raja Serigala. Karena itu adalah barang dari kakeknya. Kita harus mengembalikannya padanya. Lagi pula taring serigala adalah benda jahat itu membawa sial jika kamu memakainya. Karena itu milik kakak perempuan. Tentu saja kita harus mengembalikannya padanya. Jinar, bawakan aku taring serigalaku. Baik. Oh ya Sese. Saya memilih sepotong giok yang sangat indah. Cocok sekali dengan pakaian ini. Terima kasih Yang Mulia. Memberikan 10 piring akik, 10 piring perak bunga emas besar, 2 ikat pinggang giok 10 kotak berlapis emas, dan 10 kotak mutiara emas dan perak. Untuk merayakan ulang tahun putra mahkota. Terima kasih Ayahanda atas kebaikan Anda. Ibunda, meskipun hari ini bukan tanggal sebenarnya ulang tahun saya masih merepotkan Anda dan Ayahanda untuk mengirimkan hadiah yang begitu banyak. Saya merasa sangat bersalah. Saya mengambil kesempatan untuk datang ke sini karena ulang tahun Anda hampir tiba. Saya tidak lelah. Oh iya, di mana para pejabat yang datang untuk menyambut Anda juga? Kepala Kasim saya di luar istana sedang mengurus mereka, saya akan ke sana nanti. Saya ingin tahu. Hadiah apa yang disiapkan oleh Putri Mahkota dan Nyonya Zhao untuk diberikan kepada Anda tahun ini? Saya sendiri menyulam pemandangan 100 bunga untuk merayakan ulang tahun putra mahkota. Semoga Anda memiliki hari seperti ini setiap tahun. Semoga Anda selalu mulia dan beruntung di setiap ulang tahun Anda. Anda sangat perhatian, saya sangat menyukai sulaman yang Anda buat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada putra mahkota. Anda memberikan itu untuk ulang tahun saya. Apakah ini bukan hadiah yang bagus jika saya memberikan Anda botol emas atau labu, maka Anda harus melelehkannya sebelum menukarnya dengan uang. Ini sangat praktis. Saya pikir hadiah Putri Mahkota sangat unik. Pergi. Apa yang akan Anda hadiahkan tahun ini? Ibunda, saya benar-benar tidak tahu. Hadiah apa yang harus saya berikan sebagai balasan atas 100 batangan emasnya? Haruskah saya pergi ke gudang dan mengambil 100 koin tembaga untuknya? Bawa ke sini. Itu saja, itu akan menjadi hadiah untuk Putri Mahkota. Terima kasih Yang Mulia Pavilion Weipin. Putri Mahkota ini adalah barang berkualitas istana yang dibuat khusus dari Pavilion Weipin. Pakaian berkuda. Apa yang Anda lakukan? Ukuran Anda hampir sama dengan CC, saya menggunakan ukuran Anda untuk membuat pakaian untuknya. Apakah dia khusus membeli ini untuk saya? CC. Semua itu untuk Anda. Terima kasih Yang Mulia. Putra Mahkota. Saya juga menyiapkan hadiah khusus untuk Anda. Masuk. Saya benar-benar tidak menyangka
Cucu pertama saya akan lahir dari rahim seorang dayang bernama Sunyang. Apa putra mahkota? Apakah Anda tidak memberitahu putri mahkota? Saya membawa Sunyang ke sini hari ini, agar kita dapat berdiskusi tentang kapan Anda akan mengizinkan Sunyang masuk ke Istana Timur. Yang Mulia Ibu Suri. Saya masih harus membahas masalah ini dengan Permaisuri Mahkota. Lalu segera pilihlah hari yang baik. Meskipun Sunyang berstatus rendah, dia tetap harus dipromosikan. Menganugerahinya sebagai selir berbudi luhur, Lian Yuan terlalu tinggi untuknya. Lian Yuan adalah pangeran selir nyonya kelebihan harta. Baolin, itu sesuai dengan statusnya. Baolin adalah 3 terbawah dalam hal status selir kerajaan. Apa pendapatmu, Permaisuri Mahkota? Apa? Yang Mulia Ibu Suri, apa buru-buru seperti ini? Kita bisa menunggu sampai anak itu lahir. Jika itu seorang pangeran, maka kita bisa mendiskusikan peringkatnya. Apa maksudmu? Yang Mulia Ibu Suri, Permaisuri Mahkota dan selir kehormatan Zhao tidak diberitahu tentang masalah ini. Bahkan jika Sunyang akan masuk ke Istana Timur, seharusnya Anda memberitahu saya lebih dulu agar saya dapat memberitahu mereka. Apakah kamu menyalahkan saya karena bertindak atas kehendak sendiri? Tidak, aku tidak berani, namun hari ini adalah ulang tahunku. Hadiah besar dari Anda datang begitu tiba-tiba, oleh karena itu aku tidak berani menerimanya. Apa yang kau tangisi? Ini adalah acara bahagia. Mengapa kau sedih? Permaisuri selir kehormatan Zhao dan aku. Bukan berarti kami tidak senang untuk Yang Mulia, hanya saja kami belum siap secara mental. Permaisuri Mahkota memang pantas, namanya kamu sangat murah hati. Namun di sisi lain selir Zhao ini perlu diajari sopan santun. Pangeran Mahkota adalah pewaris tahta. Menyebarkan garis keturunan kekaisaran adalah tugasnya. Di masa depan setelah dia naik tahta akan ada ribuan wanita di haremnya. Sebagai wanita harem kekaisaran, kamu harus tahu apa itu kemurahan hati dan kesopanan. Inilah cara untuk hubungan suami istri yang langgeng. Selir kehormatan, hentikan tangismu. Yang Mulia Ibu Suri, kenapa tidak kita izinkan selir kehormatan untuk pulang dan beristirahat? Kamu boleh pergi. Permaisuri, tolong maafkan saya karena meninggalkan tempat ini lebih awal. Permaisuri saya juga akan pergi lebih awal. Tetap di sini. Sulit bagi Yang Mulia Ibu Suri untuk datang ke sini sering-sering, tidak pantas jika semua orang pergi. Yang Mulia Ibu Suri, kehamilan Sunyang adalah hal yang baik. Namun langsung mempromosikan dia dan anak itu akan menyebabkan kehebohan di Istana Timur, karena itu saya tidak akan bisa mengurus urusan resmi. Saya khawatir Yang Mulia Kaisar akan merasa tidak senang tentang itu. Lupakan saja kehamilan Sunyang baru saja dimulai. Jika dia tinggal di Istana Timur, saya khawatir selir Zhao Mu tidak akan membiarkannya hidup tenang. Dia bisa tinggal di Istana Damaiku untuk sementara waktu. Aku akan menjaga dia untukmu. Terima kasih telah mengerti Yang Mulia Ibu Suri. Terima kasih telah mengerti, Permaisuri. Selir kehormatan, jangan marah. Hati-hati, kamu bisa terluka. Selir kehormatan.
Tunggu Yang Mulia Putra Mahkota datang dan tanyakan padanya tentang hal itu. Dia bilang dia hanya akan mencintaiku, tapi sekarang dia punya wanita lain di belakangku. Mereka bahkan punya anak. Bagaimana ini membuatku terlihat? Apa yang terjadi? Putra Mahkota sudah datang. Salam hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Di mana Nyonya Zhao? Dia mengunci diri di dalam istana. Dia tidak mengizinkan siapapun masuk kecuali Jin Er. Jika Yang Mulia Putra Mahkota melihatmu dalam keadaan ini, maka Sese. Itu Yang Mulia. Yang Mulia Putra Mahkota. Siapa yang menyebarkan omong kosong? Bahwa Nyonya Zhao tidak waras dan berencana bunuh diri. Yang Mulia, Nyonya Zhao sangat sedih dan menangis. Mungkin saat bergosip para pelayan mulai memutarbalikkan cerita. Keluar, ya Yang Mulia. Sese. Karena kamu sudah tahu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hari itu aku mabuk di istana Ibu Suri. Sese, jangan menangis. Itu rencana Ibu Suri, apalagi yang bisa kulakukan. Apakah kamu benar-benar marah padaku karena ini? Aku tidak berani marah padamu Yang Mulia. Aku hanya sedih dengan hidupku yang pahit. Aku tidak bisa membuat permaisuri menyukaiku. Statusku tidak sehormat istri putra mahkota. Dan sekarang, seorang dayang seperti Sun yang hamil dengan cucu kaisar dan akan melampauku. Aku bahkan tidak lebih baik dari seorang pelayan. Status dan peringkat seperti apa mereka, bahkan aku sebagai putra mahkota tidak bisa memutuskan. Kamu tahu ini. Sese, apa gunanya kamu marah-marah sekarang? Aku tidak pernah menyangka kamu akan melupakan janjimu padaku secepat ini. Hatiku hanya ada kamu Yang Mulia. Tapi bagaimana denganmu? Meskipun statusku lebih rendah, cintaku padamu tidak pantas diinjak-injak seperti ini. Karena kamu tidak bisa memahami apa yang kukatakan. Aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut, aku akan mengunjungimu lain hari. Nyonya Zhao, apa yang kamu lakukan? Meskipun kamu melempar barang, seharusnya kamu tidak melompat giok itu. Itu hadiah cinta dari Yang Mulia Putra Mahkota. Brengsek. Dia sangat brengsek. Bagaimana bisa dia seperti ini? Aku sedang membicarakan Li Chengyin. Aku hanya tahu bahwa cintanya pada wanita terkait dari keunggulan begitu dalam spesial. Siapa yang menyangka bahwa dia akan berbalik dan memiliki anak dengan wanita lain? Katakan apa dia atau bukan brengsek. Aku sangat marah. Permaisuri mahkota. Permaisuri mengirim pesan meminta Anda datang ke istana bersih dan damai miliknya. Permaisuri? Mengapa dia mencariku? Permaisuri Mahkota adalah pemimpin semua selir di dalam istana Timur. Anda seharusnya mendisiplinkan selir lain atas nama putra mahkota. Bagaimana bisa Anda biarkan seorang wanita terkait dari keunggulan saja cemburu, ngambek, dan bertindak di luar batas? Ini benar-benar keterlaluan. Mengapa Anda tidak memperhatikan urusan di dalam istana Timur? Meskipun Sun Yang memiliki anak dari putra mahkota,
Dia masih berstatus rendah. Ketika anak itu lahir ke dunia, Anda akan menjadi ibunya. Apa? Anda ingin memberi anak Sunyang padaku? Itu berarti dia harus meninggalkan ibunya saat lahir. Itu sangat kejam. Permaisuri mahkota, cara Anda berbicara harus mencerminkan status Anda. Ini adalah aturan di dalam istana. Bagaimana bisa Anda menggambarkannya sebagai kejam? Tapi, Yongnyang, Anda berasal dari istana Grand Empress Dowager. Karena dia telah mengirim Anda untuk merawat permaisuri mahkota. Saya yakin Anda cerdas dan bijaksana. Siapa sangka setelah bersama permaisuri mahkota selama setahun, dia masih tidak tahu aturan dan tradisi istana. Mimeng tepat bagi permaisuri untuk menegur saya mengakui kesalahan saya. Anda harus membantu permaisuri mahkota. Jika ada hal lain terjadi, saya akan menghukum Anda nanti. Sunyang bisa tinggal di tempat saya untuk sementara. Adapun wanita terkait dari keunggulan Zhao, Anda harus menenangkannya. Jangan biarkan dia mengganggu putra mahkota. saya mengerti Ibu Suri. Siapa itu Sunyang? Dia adalah dayang dari istana permaisuri. Saya dengar dia berasal dari keluarga biasa dan tidak memiliki orang dengan status lebih tinggi di belakangnya. Mengapa permaisuri memilihnya untuk diberikan kepada putra mahkota? Putra mahkota bahkan tidak melirik permaisuri mahkota. Mengapa dia akan melihat dayang rata-rata? Sangat mencurigakan. Jika ini yang diinginkan permaisuri, maka kita harus menyelidiki lebih lanjut. Apa yang sedang terjadi? Cepat beritahu kami. Keduanya sudah saling kenal sebelumnya. Mereka sudah saling kenal? Kamu tidak tahu? Aku tidak tahu. Lagi pula ada hadiah yang diberikan. Diberi hadiah APA? Barang apa? Sekarang itu aku tidak bisa mengatakannya. Ayo beritahu kami, ayo katakan. Katakan saja, katakan. Aku tidak bisa. Katakan saja pada kami. Benar, apa hadiahnya? Cepat katakan, aku tidak bisa mengatakannya. Klimaks cerita apa yang kamu jual? Cepat katakan pada kami. Cepat. Katakan pada kami. Aku memang tidak bisa mengatakannya. Kasim Sien. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kasim Sien, kami dengar bahwa putri mahkota. Putri mahkota? Ada apa dengan putri mahkota? Kami memberitahumu ini karena kami menganggapmu sebagai bagian dari kami. Kami hanya ingin bertanya sesuatu, tapi kamu tidak boleh melaporkan kami untuk ini. Apa yang ingin kalian tanyakan? Apakah putri mahkota dan Jenderal Pei sudah saling kenal di negara 11? Ya Kasim, apakah mereka sudah saling kenal saat itu? Ya, mereka sudah kenal. Jenderal Pei sendiri yang mengantar putri mahkota ke sini untuk pernikahan aliansi. Tidak heran. Tidak heran apa? Tidak heran, hubungan mereka sangat baik. Semua orang di Istana Timur mengatakan bahwa putri mahkota sendiri membuat gelang pelindung untuk Jenderal Pei. Juga mereka sering bertemu dan mengobrol di malam hari. Omong kosong. Apa yang kalian bicarakan ini omong kosong? Jika kalian berani mengucapkan kata-kata itu, lagi hati-hati, kepala kalian akan dipenggal. Yang mulia. Aku pantas mati. Sien, kenapa kamu begitu tidak fokus hari ini? Yang mulia, orang-orang di istana baru-baru ini bergosip. Kenapa kamu khawatir dengan gosip orang lain? Yang mulia, apakah kamu tidak tahu apa yang mereka katakan? Apa hubungannya kata-kata mereka dengan aku? Kenapa aku harus tahu? Karena itu memang berhubungan denganmu. Mereka mengatakan bahwa putri mahkota tidak baik. Dalam hal apa dia tidak baik? Mereka mengatakan bahwa putri mahkota dan Jenderal Pei sangat dekat. Yang mulia, tenanglah. Dari siapa kamu mendengar ini? Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Aku yang sembarangan bergosip, aku mengoceh. Aku sudah tahu, kamu boleh pergi. Ya.
Yang mulia, kamu tidak akan bertengkar dengan putri mahkota kan? Aku pamit. Li Chengnin? Apa yang kamu lakukan di sini larut malam begini? Kamu tidak datang untuk bertengkar lagi, kan? Aku tidak datang untuk bertengkar. Aku datang untuk tidur denganmu. Ini bukan urusanmu keluar. Apa yang tidak pantas tentang Pangeran Mahkota tidur di kamar permaisuri Pangeran Mahkota? Kalian semua cepatlah, ini pertama kalinya Yang Mulia Pangeran Mahkota menginap di Balai Bearing Graces kita. Kalian semua harus melayaninya dengan baik. Ya. Salam hormat Yang Mulia Pangeran Mahkota. Saya tidak tahu bahwa Yang Mulia akan datang ke sini malam ini. Kami tidak mempersiapkan apapun, mohon maafkan kelalaian kami. Kalau begitu cepatlah persiapkan. Ya. Kamu seduh teh, airnya harus hangat dan tehnya jangan terlalu pekat. Dan kamu siapkan pakaian tidur, ya. Dan kalian semua bantu permaisuri Pangeran Mahkota mandi dan berganti pakaian. Pergi. Ayo pergi. Permaisuri Pangeran Mahkota, silakan lewat sini. Pangeran Mahkota, silakan lewat sini. Permaisuri Pangeran Mahkota, silakan mandi. Permaisuri Pangeran Mahkota, silakan lewat sini. Apa pendapatmu tentang anak Sunyang? Permaisuri sudah memberitahuku Memberitahu apa? bahwa di masa depan aku akan membesarkan anak itu, bahwa aku akan menjadi ibunya. Dan kamu setuju untuk melakukannya. Bagaimana kamu bisa egois seperti ini? Mengambil anak orang, membesarkannya sebagai anakmu sendiri, dan membuatnya memanggilmu ibu untuk melindungi posisimu di masa depan. Apakah ini yang kamu inginkan? Aku tahu mengapa kamu sangat marah. Aku mendengar dari orang lain bahwa kamu bukan anak kandung permaisuri. Ibu kandungmu berpisah darimu saat kamu masih sangat kecil. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan anak Sunyang berpisah darinya. Tapi kamulah yang bertindak bingung di bawah pengaruh alkohol menyebabkan Sunyang hamil. Dan kemudian kamu merasa statusnya terlalu rendah dan tidak menerimanya ke Istana Timur. Kamu melakukan kesalahan pertama dalam situasi ini. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu. Apakah kamu memiliki anak dengan Sunyang karena kamu benar-benar menyukainya? Selain ini, apakah kamu tidak punya kata-kata lain untukku? Kata-kata apa? Aku adalah suamimu. Apakah kamu tidak marah bahwa aku sekarang memiliki anak dengan wanita lain? Bukankah normal bagi pria Tiongkok untuk memiliki 3 atau 4 selir? Selain itu, aku sudah lama mendengar bahwa harem kekaisaran terdiri dari 3.000 kecantikan. Dan di negara 11 ayahku juga memiliki banyak istri. Aku punya banyak saudara juga. Siapa yang ingin kamu nikahi, siapa yang ingin kamu punya anak bukanlah sesuatu yang bisa aku kendalikan. Aku tidak suka Sunyang. Aku tahu yang kamu suka itu Zhao Cece. Jadi malam ini kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kamu seharusnya pergi ke dia, menemani dia dan menghiburnya.
Ini Istana Timur, aku adalah putra mahkota. Aku akan tidur dimanapun aku mau tidur malam ini, aku akan tidur di sini. Kalau begitu kamu tidur, aku akan tidur dengan nadu. Kamu adalah permaisuri putra mahkota malam ini, kamu akan tidur di sini bersamaku. Dengan alasan apa aku harus mendengarkanmu? Aduh. Kalau Adu masuk sekarang, dan Ibu Suri menghukumnya, atau Nenek Suri menghukumnya, maka aku benar-benar tidak bisa melindunginya. Li Chengin, kamu keji, tidak tahu malu dan tidak sopan. Kalau kamu masih tidak tidur, maka aku benar-benar akan menjadi keji. Kamu berani? Geser sedikit. Sikapmu begitu baik saat tidur? Kamu ngapain? Kenapa kamu sendiri harus pakai 2 selimut? Kamu harus bersyukur aku datang ke sini. Kamu masih mau berebut selimut? Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Ini tempat tidurku, selimutku kasih ke aku. Kalau Sese tidak membujukku untuk datang, aku tidak akan datang sama sekali. Zhao Sese menyuruhmu datang ke sini? Kalau bukan karena Sese, apakah aku akan datang ke sini untuk diperlakukan buruk olehmu? Kamu pergi. Jangan khawatir, aku akan pergi pagi ini.